Kita akan belajar berbuah, menghasilkan buah. Selama ini banyak orang yang berpikir macam-macam. Buah itu jiwa-jiwa, buah itu cabang pos PI, buah itu gereja, gitu ya. Setahu saya di Alkitab tidak ada yang seperti itu. Ya. Kita mau cari tahu sekarang, mau belajar apa yang dimaksud buah. Ya, umumnya orang belajar dari buah itu buah roh, ya itu tidak salah. Tetapi saya kita mau mempelajari dari Filipi 1 ayat 8 sampai 22. Ya, ini penjelasan Paulus yang lain. Filipi 1 ayat 8 sampai 22. Bisa tolong dibacakan? Filipi 1 ayat 8 sampai pada 22. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitahukan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Setelah mendengar pembacaan ini, dan saya harap Anda juga ikut membaca, Anda coba merenungkan konteks. Ya. Kenapa? Supaya tidak gampang-gampang ngomong, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan gampang-gampang ngomong itu. Coba baca yang jelas, ayat-ayat yang tadi dibaca Pak Tri, gitu ya, renungkan sendiri, apakah Anda sudah hidup seperti Paulus? Kalau tidak, jangan ngomong seperti itu. Anda kejauhan, ya kejauhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian kata Rasul Paulus. Kalimat ini banyak ditiru, diucapkan oleh banyak orang tanpa berpikir bagaimana isi kalimat itu. Ya, jika kita mau memahami secara kontekstual, jelas hidup adalah Kristus
gitu ya, adalah yang dimaksud Paulus dipenjara demi Injil, dipenjara karena amanat agung Kristus. Berani berkata-kata tentang Kristus, membela Injil. Hidup adalah Kristus, adalah pertaruhan hidupnya dalam menghidupi kebenaran dan menyebarkan Injil. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan jika kita hidup seperti Kristus hidup dan memberitakan Injil yang Kristus beritakan. Jika tidak, jangan merasa untung. Anda sedang menuju ke pembuangan. Anda sedang menuju kebinasaan. Tidak untung, rugi. Jika Anda tidak hidup seperti Kristus hidup. Jika tidak menyebarkan Injil seperti Paulus. Menyebarkan Injil itu tidak harus seperti Paulus di zaman itu ya. Gitu maksudnya. Di zaman itu tidak ada internet, tidak ada surat segala macam. Jadi Rasul Paulus harus keliling. Anda tidak perlu, karena semua di dunia sekarang Injil sudah diberitakan. Internet sudah ada. Ya, jadi Anda harus memberitakan Kristus dalam arti menjadi hidup seperti Yesus hidup dan mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pemberitaan Injil di mana Anda berkomunitas. Itu cukup. Ya, kecuali memang gereja itu diutus oleh Tuhan ke suatu daerah terpencil, tidak terjangkau pemberitaan ya, tidak terjangkau TV, tidak terjangkau internet. Ya mungkin perlu ke situ, tapi ini pun harus perintah Tuhan. Jadi jangan merasa cuma Kristen, seminggu sekali ke gereja, ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, lalu merasa hidup adalah Kristus. Wah, itu masih kejauhan, Pak, Bu. Anda harus meresapi, Paulus ini dipenjara. Ya, dipenjara karena Kristus, dipenjara karena memberitakan Injil yang dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi lainnya. Dia memberitakan Injil, Yesus adalah Raja. Ini berarti harus benturan sama orang Romawi yang punya kaisar. Di penjara. Ini. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini. Kalau Anda disuruh belajar aja tidak mau, disuruh PA aja males gitu ya, baca Alkitab aja enggak, ngomong mati adalah Kristus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya terlalu jauh. Anda kurang piknik kalau kata-kata orang zaman sekarang ya. Kurang piknik itu maksudnya kurang baca, kurang pengetahuan, kurang wawasan. Ya. Ayo Bapak Ibu, kita pahami dengan benar supaya tidak mati konyol. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku enggak tahu. Nah, kalimat kedua ini juga. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Gitu ya. Paulus mengatakan jika dia harus hidup, maka dia harus menghasilkan buah. Kapros ergo, buah perbuatan. Ya, apa itu Pak? Nah sekarang coba Pak Tri baca lagi ayat 22. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, buah, memberi buah. Buah apa? Ya. Buah mangga, pisang, jambu, itu di pasar Minggu. Bukan buah itu. Bukan buah itu duit, bukan. Buah itu juga bukan jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa itu dihasilkan oleh Roh Kudus dan jiwa orang itu. Buah itu apa? Nah, Anda harus lihat di konteks. Kita sekarang baca ayat 11. Filipi 1 ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi yang
Paulus katakan menghasilkan buah, buah itu buah kebenaran. Dalam bahasa aslinya ini karpon dikaiosunen. Buah keberagamaan yang benar. Buah keberagamaan yang benar dari hasil pemberitaan Injilnya. Di situ kan Paulus mengatakan, aku bekerja harus menghasilkan buah. Sedangkan di pasal 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, aku berharap kamu. Gitu ya. Coba baca lagi Pak, ayat 9 sampai 10. Ayat 9 dan 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11-nya. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Paham ya? Jadi buah kebenaran itu apa yang disebut Paulus di ayat sebelumnya itu. Jadi jangan ngarang. Pentingnya belajar tuh di situ. Ya. Kalau Anda membaca lewat handphone itu enggak kelihatan karena Anda membaca ayat demi ayat yang telah dibaca di atasnya lupa biasanya toh. Makanya biasakan kalau belajar di rumah tuh ya, pakai Alkitab yang buku. Tolong Pak Tri, munculkan gambarnya. Alkitab itu lebih enak. Ayat 22 dikatakan, berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah di sini apa? Anda cari di sekitarnya kelihatan, view-nya besar, buah kebenaran. Anda bisa cari. Ya, cukup. Kalau belajar seperti itu, oret sini, oret sana, masuk ke sini, masuk ke sana. Buka pikiran Anda. Itu belajar. Ya. Dikatakan buah kebenaran. Ya, buah kebenaran yang dikatakan di ayat 11, ayat 2 atau 22 merujuk pada Filipi 1 ayat 9 10 tadi itu. Ya. Ada kasih melimpah, ada pengetahuan yang benar, ada pengertian, dapat memilih yang baik supaya menjadi suci dan tidak bercacat. Sebetulnya ada buah-buah lainnya, tetapi yang di sini dikatakan Paulus hanya 6 ini, gitu ya. Doa Paulus untuk murid-murid yang pernah digembalakannya, ini 6 ini. Di ayat 9 dikatakan tadi, coba buka ayat 9. Dan inilah doaku. Dia berharap murid-muridnya gitu ya, dapat memiliki apa? Kasih yang makin melimpah, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Lanjut. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini loh buah. Kasih yang melimpah, agape. Agape itu dipahami kasih Allah kepada manusia. Maksudnya apa? Kasih yang luas. Tuhan tidak melihat muka, Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak pilih kasih. Allah itu kasih agape kepada manusia, dalam arti semua manusia. Dia memberi matahari pada orang baik maupun orang fasik. Dia memberi hujan pada semua orang. Dia menebus semua orang. Ini kasih. Ya, ini buah pertama. Buah yang kedua, pengetahuan yang benar. Epignose. Epignosin. Tahu ya, sering kita sampaikan. Pengetahuan atau wawasan dari pengalaman hidup yang benar. Pengalaman hidup yang benar orang Yahudi itu belajar, itu berdoa, itu bekerja, itu melakukan hukum. Bagi orang Kristen, ya sama. Tapi karena kita tidak punya hukum Taurat, kita belajar
Injil yang Tuhan sampaikan, kan begitu. Enggak mungkin orang punya pengalaman hidup, punya wawasan, punya pengetahuan tanpa belajar. Enggak mungkin. Ya. Jadi pengetahuan yang benar, buah. Pengetahuan yang benar itu buah. Epignosin itu buah. Kalau Anda enggak mau belajar, kalau Anda enggak mau merenung, dalam hidup Anda mengalami ini, mengalami itu, enggak mau merenungkan, Tuhan maunya apa? Anda tidak akan punya wawasan, Anda tidak punya pengertian yang benar tentang kehendak Allah. Bandingkan yuk, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Satu Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Memperoleh pengetahuan. Tuhan tuh ingin kita tuh memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kenapa? Supaya kita punya sudut pandang. Anda belajar, Anda punya pengalaman hidup, Anda punya sudut pandang. Dari wawasan, Anda punya sudut pandang. Pengertian itu sudut pandang. Ya. Pengertian. AISTC. Sudut pandang, behavior perception, persepsi. Behavior, apa behavior? Perilaku, persepsi untuk berperilaku. Kenapa kamu berbuat begini, kenapa kamu berbuat begitu? Karena kita punya persepsi, bukan ikut-ikutan teman. Sudut pandang itu yang membuat kita harus melakukan apa, harus bagaimana, ini sudut pandang. Pola pikir, sudut pandang. Kalau sudut pandang kita salah dalam ikut Kristus, sudut pandang ikut Kristus karena untuk diberkati, ini sudut pandang salah. Kenapa banyak orang Kristen berpikir ikut Kristus supaya diberkati? Karena tadi wawasannya salah, epignosisnya salah, pengetahuannya salah. Gitu ya. Itu sudah pengertian. Jadi pengetahuan yang benar sudah, pengertian sudut pandang sudah. Kenapa harus punya sudut pandang? Gitu ya. Supaya kita tahu harus melakukan apa, berperilaku seperti apa. Sehingga kita dapat memilih yang baik. Ini bahasa aslinya dokimasin. Dokimasin itu berkeputusan yang berkualitas, memisahkan apa ya istilahnya, memiliki pertimbangan yang tajam, memiliki kualitas apa ya, memiliki kualitas keputusan yang baik. Jadi dengan sudut pandang yang benar, diharap seseorang itu bisa memutuskan yang baik, memutuskan yang tepat seperti yang Allah kehendaki. Tapi kalau tidak punya wawasan, tidak bisa. Tidak punya sudut pandang, tidak bisa. Sudut pandang itu ya, namanya belajar pengetahuan. Jadi gini, epignosin, pengetahuan, itu wawasan. A sampai Z. Dengan mengerti A sampai Z, diharap memiliki pengertian, sudut pandang. Dia mengerti A sampai Z, berarti tidak ada pertimbangan yang meleset. Gitu ya. Berarti pengertiannya komplit. Sehingga dapat memutuskan apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Sehingga dia dapat dokimasen, memisahkan. Ingat dokimaso. Dulu pernah saya ngomong, dokimaso. Itu seperti tanur dulu ya, memisahkan emas dari mineral-mineral yang lain.
memisahkan sehingga muncul emas yang murni, tidak tercampur sama mineral-mineral yang lain. Itu dokimaso. Itu maksudnya. Kalau kita punya pengertian, kalau kita punya pengetahuan, kita punya wawasan, maka pengertian kita komplit. Ya, sehingga kita bisa mempertimbangkan dengan utuh, bisa mempertimbangkan dengan baik, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar yang terbaik, emas murni, berkualitas untuk hidup kita. Targetnya itu. Makanya Anda harus belajar teologi, Anda harus belajar doktrin, supaya Anda mempertimbangkan dalam hidup Anda, apa yang harus Anda kerjakan, apa yang harus Anda aplikasikan. Bukan cuma ngikut apa kata pendeta. Lah kalau pendetanya enggak khotbah aplikasi, Anda bingung. Saya enggak menyalahkan pendeta khotbah aplikatif ya, silahkan itu bagus. Tetapi kalau Anda cuma mengandalkan itu, suatu saat contoh aplikatif Anda enggak punya, iki ya opo yo, titik-titik tanya pendeta, titik-titik konseling. Kapan cerdasnya Anda? Itu maksudnya, supaya Anda dengan belajar teologi, mengenal Injil, mengenal Tuhan, keputusan Anda tepat. Anda bisa mempertimbangkan sendiri. Anda bisa mempertimbangkan sendiri apa yang harus Anda lakukan. Enggak harus, Pak Pendeta, saya punya masalah ini, gimana ya? Ya pendetanya bingung, kamu masalah apa? Anda harus menjelaskan. Padahal hari-hari itu, jam-jam itu Anda harus memutuskan dengan tepat apa yang harus Anda lakukan. Khotbah aplikatif itu tidak salah. Ya, tetapi jangan bergantung pada itu, contoh A, contoh B, contoh C. Lah kalau kejadiannya D gimana? Ngerti maksudnya? Anda minta aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Ternyata dalam kehidupan Anda punya kasus X, Y, Z yang belum pernah diajarkan oleh pendeta. Anda tidak bisa memutuskan apa-apa. Tapi kalau Anda mengerti bingkai ajaran Tuhan, Anda punya pengertian yang utuh, Anda bisa. Tidak seperti ini, tidak seperti itu. Harusnya begini, aku melakukan ini. Nah di situ Anda dapat nilai di hadapan Tuhan. Di situ Anda dinilai Tuhan. Oh, anakku sudah dewasa. Ada masalah begini, dia enggak bertindak yang salah. Oh, anakku sudah dewasa. Itu maksudnya. Bapak Ibu, saya ini bertobat karena perubahan pikiran. Saya bukan berdoa, saya bertobat, saya berubah karena perubahan pikiran. Dari apa yang diajarkan Pak Eras, SK, doktrin, mulai Alkitab sampai akhir zaman. Saya bertobat bukan karena didoakan, saya bertobat bukan karena pujian, tapi perubahan pikiran. Apa enggak bisa Pak bertobat karena doa? Saya enggak tahu, saya enggak ada. Setelah Anda belajar, Anda mengerti, baru Anda masuk dalam doa. Di situ perenungan-perenungan, doa-doa Anda, meditasi Anda akan membentuk karakter Anda. Tapi tanpa pengertian, Anda mau berdoa apa? Makanya Paulus gini ya mengatakan ini buah. Pengertian gitu ya. Epignosis, pengertian, pengetahuan. Terus ya, wawasan. Gitu ya. Sudut pandang. AISTC itu buah juga. Terus pertimbangan-pertimbangan sehingga dapat memilih yang baik. Memiliki keputusan yang berkualitas. Itu buah juga. Kenapa diperlukan semua ini? Supaya kita menjadi suci. Keputusan-keputusan kita
mampu membentuk kita menjadi suci, murni secara moral. Keputusan-keputusan kita membuat kita hidup tidak bercacat, nurani yang tidak bersalah. Murni secara moral, nurani tidak bersalah, ini bisa dihasilkan jika kita belajar. Lalu punya sudut pandang, lalu punya pertimbangan. Ada satu karunia tuh, memisahkan roh, membedakan roh, itu sama. Membedakan roh itu sama dengan dokimasen ini loh. Membedakan roh itu bukan selalu bicara tentang, oh ini roh gendruwo, ini roh tuyul, bukan. Membedakan roh itu, waduh, ini orang gairahnya matre. Oh ini orang gairahnya cabul. Anda bisa tahu. Jadi yang disebut Paulus buah itu ini. Paham ya Bapak Ibu? Dari penjelasan ini jelas yang dimaksud buah itu adalah karakter. Karakter ini dihasilkan dari cara berpikir. Ingat pelajaran temperamen dulu, kalau temperamen kan dari warisan orang tua, dari warisan lingkungan. Tapi kalau karakter tidak, ini harus dipelajari, ini harus diusahakan, ini harus dikerjakan. Itu buah, karakter. Karakter itu di dalam. Saya melihat Pak Menlu, orang kuning, banyak ngomong, banyak janji, ya, itu temperamen. Tetapi karakter itu dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, dan apa yang dia putuskan. Makanya menilai karakter itu tidak gampang. Orang yang menilai itu gampangnya apa? Menilai luarnya, menilai temperamen. Oh, nek ambek Pak Menlu cok gampang percaya, wis. Kan negatif toh kesannya ya, kesannya. Tetapi kan tidak tahu Anda perjuangannya untuk benar di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Makanya orang tidak boleh gampang-gampang menuduh tanpa memahami yang tidak kelihatan, ini tidak boleh. Kalau Anda mau menilai Pak Menlu gimana, nilailah sampai apa? Pola pikirnya, cara berpikirnya, keputusan-keputusannya, dan tujuannya. Itu buah. Saya tidak tahu kenapa banyak teolog-teolog hebat kok tidak ngomong ini, gitu ya. Kita kehilangan satu ciri-ciri Yahudi yang sangat penting, belajar. Kalau banyak orang ngomong orang Yahudi itu pinter-pinter ya, iya karena itu umat pilihan. Bukan, karena mereka rajin belajar. Yesus memilih 12 murid untuk apa? Petrus, tinggalkan jalanmu, ikutlah aku. Untuk apa? Untuk belajar. Dari 12, satu gak lolos, satu gugur, satu gak lulus. Untuk belajar Bapak Ibu. Karena apa? Dengan belajar Anda menghasilkan buah. Ini seperti yang diomong Tuhan Yesus. Ayo ya kita evaluasi. Jika pohon tidak bisa dinikmati atau tidak bisa berbuah, maka pohon akan ditebang. Betul ya? Kita baca yuk, Lukas 13 ayat 9. Lukas 13 ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jelas ya? Kalau tidak berbuah, tebanglah dia. Sekarang saya tanya, Anda sudah berbuah belum? Sudah punya kasih belum? Sudah punya epignosin, pengetahuan belum? Sudah punya pengertian apa belum? Sudah memiliki dokimasen, pertimbangan yang baik, yang berkualitas. Punya enggak? Anda sudah punya kesucian enggak? Anda sudah tidak bercacat enggak? Itu buah. Kalau belum, tahun depan Anda dipotong.
Pak, jangan nakut-nakuti. Lah firman Tuhan yang ngomong. Masih bagus kan Tuhan ngomong, besok saya potong. Tahun depan saya potong. Segeralah belajar. Supaya tahun depan tidak dipotong. Kan gitu. Tuhan memberi kesempatan loh. Nanti tahun depan ya, begitu hari H sudah setahun Tuhan tanya, udah berbuah belum? Nanti pendetanya masih ngomong tahun depan lagi Tuhan. Terus gitu. Tapi kan pasti suatu saat ada akhirnya. Suatu saat Anda pada titik tidak bisa berubah. Suatu saat Anda pada titik tidak bisa berbalik lagi. Apa yang Anda pikir karena Anda tidak pernah belajar, tidak pernah mengerti, tidak pernah memutuskan yang baik gitu ya, yang berkualitas. Pada satu titik pola pikir Anda, kalau misalnya kotak ya sudah kotak aja, tidak bisa berubah jadi bulat. Anda terlambat loh belajar. Dan banyak, mohon maaf ya, orang tua seperti itu. Orang tua yang tidak mau belajar itu banyak. Dan pola pikirnya tidak mau berubah. Tidak bisa berubah. Sudah gitu ya gitu. Matrek ya matrek. Sulit berubah. Ini buah loh. Yang kedua, Matius 7 ayat 16. Matius 7 ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jelas, ayat ini sebetulnya kan jelas banget. Buah anggur, ya dari pohon anggur. Buah ara, ya dari pohon ara. Ini berarti buah adalah hasil proses pertumbuhan pohon yang sejenis. Anda ngomong pengikut Kristus. Seharusnya buah Anda seperti Kristus. Kristus rajin belajar. Seperti orang Yahudi yang lain, dia belajar. Belajar Taurat, belajar Misnah, Midras, Talmud. Sampai akhirnya dia disebut guru. Dari seorang guru, dia panggil murid-murid. Karena gini, tradisinya begini. Aku memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku memilih kamu. Ini tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu seorang rabi memilih muridnya. Jadi kalau orang sudah lulus bar mitzvah umur 13 gitu ya, mereka masuk ke sekolah Talmud, ke Midras gitu, enggak bisa. Enggak bisa. Yang bisa adalah rabinya milih murid. Anda lulus bar mitzvah, anak Torah, itu wajib untuk semua orang Yahudi, untuk anak-anak Yahudi. Setelah bar mitzvah, Anda ngelamar misalnya, ada 10 orang melamar ke sekolah Torah, Rabi Hillel misalnya. 10 orang, belum tentu 10-10-nya diterima. Bahkan belum tentu satu pun diterima. Rabi ini akan milih. Kamu A, kamu B, kamu ikut aku. Ini tradisinya, aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Sama dengan Yesus. Yesus memilih Petrus, Andreas, itu hak prerogatifnya rabi. Enggak bisa sembarangan, Yesus aku daftar jadi muridmu, enggak bisa. Jadi kalau Anda sebetulnya mengenal Tuhan, di gereja ini Anda diajak belajar, bersyukurlah. Maksud saya ya, jangan sia-siakan. Buah anggur dari pohon anggur. Kalau kita orang Kristen, ya seharusnya kita seperti Kristus. Bukan jadi seperti Salomo. Bukan jadi seperti Yabes. Kalau Anda orang Kristen, jadilah seperti Kristus. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus hidupnya sederhana. Lah kita kok borju.
borjuis, hedonis. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Tuhan ngajarin kita itu penuh kasih. Anda hidup penuh kebencian. Salah sudah. Ya ini kan contoh-contoh sederhana. Contoh-contoh rumit banyak. Ya, contoh-contoh rumit banyak dan Anda harus bisa memutuskan sendiri. Aku harus begini, aku harus begitu. Aku mengerti Tuhan ngomong begini. Tuhan ngomong itu bukan audible, tetapi melalui wawasan yang kita punya, sudut pandang yang kita punya, kita bisa memilih yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Itu buah. Jadi buahnya sama. Kalau kira-kira Yesus dalam masalahku, apa yang diputuskan Yesus? Itu yang harus kita miliki. Dan ini, seperti ini tidak bisa kalau tidak belajar. Yakin nggak bisa. Kalau cuma jadi sampingan, nggak bisa. Apakah kasih kita seperti Yesus? Apakah pengetahuan kita seperti Yesus? Yang mau belajar mengerti pikiran perasaan Yesus saja tuh sulitnya minta ampun. Apalagi yang nggak punya niat mengerti. Lalu apa yang Anda harus lakukan? Apa yang harus Anda persembahkan sama Bapak di sorga? Kita sekarang baca. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Ayat ini menjelaskan tidak cukup dengan membaca atau mendengar firman. Enggak cukup. Tetapi sampai memiliki pengertian. Sampai memahami ajaran Tuhan. Kalau tidak mengerti, tidak memahami ajaran Tuhan, Anda tidak akan pernah berbuah. Anda harus mendengar firman, mendengar khotbah, baca kitab suci, sampai mengerti, baru berbuah. Jangan di-skip kata untuk mengerti ini, jangan di-skip. Berbuah di sini adalah sebuah tindakan yang dihasilkan dari batin kita. Namanya berbuah itu bukan apa ya? Bukan hukum yang kita patuhi. Kalau enggak taat hukum, kita takut dipenjara, didenda. Tapi milikilah pengertian dari batin. Ini buah. Kalau aku enggak pakai seatbelt, aku tabrakan, aku mati. Oh, aku pakai seatbelt. Jangan aku pakai seatbelt, sama-sama pakai seatbelt, tapi takut didenda sama polisi. Jangan. Loh, saya ngomong gini itu enggak untuk diri saya loh, karena saya sering lupa untuk itu. Iya kan? Loh, ini kan pedang bermata dua. Kita nonton lampu kelap-kelip pasang gitu. Itu salah. Itu bukan buah, itu hukum. Ya. Kalau buah Anda bertindak dengan pengertian. Ya. Sudahkah kita punya buah-buah ini? Buah itu adalah ekspresi hati, ekspresi pikiran yang sudah diubah oleh pengertian yang benar. Ayo, sudahkah kita punya buah? Atau masih sulit? Masih emoh mencari pengertian, masih sulit kalau diajak belajar. Dari apa yang ditulis Paulus, ada 3 hal, ada 3 poin loh yang berkaitan dengan pikiran. Punyalah knowledge, ya, wawasan, epignosin, punyalah pertimbangan atau sudut pandang, ya. Yang ketiga, milikilah keputusan yang baik, pertimbangan yang tajam, istilahnya gitu loh.
3 hal ini tidak mungkin Anda miliki kalau tidak belajar. Ini Rasul Paulus yang ngomong, dan saya sangat percaya. Kenapa? Karena Paulus jadi seperti Paulus karena dia belajar. Paulus nggak tiba-tiba jadi Sanhedrin. Paulus nggak tiba-tiba jadi Farisi ahli Taurat. Enggak kan, dia belajar. Dia bisa mengerti Yesus tanpa ikut Yesus seperti 12 murid. Karena dia belajar. Dari pola pikir yang benar ini, ya, dari pola pikir yang benar muncul sebuah perbuatan baik, gitu ya. Itu buah. Tetapi bukan berarti pasti buah yang manis atau yang bisa dinikmati Bapak, itu pun belum tentu loh. Belajar, punya pertimbangan, lalu memutuskan hal-hal yang baik, lalu kita lakukan itu buah, betul. Tetapi kalau kamu disertai kesombongan, disertai pamer, itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi segambar dan serupa. Tujuannya menjadi seperti Kristus. Kristus melakukan penebusan itu tidak pamer. Yang pamer bahwa Yesus menebus semua orang itu murid-muridnya. Yesus melakukan banyak mujizat, sering dia ngomong, jangan bilang-bilang ya. Yang bilang-bilang ini kan Injil yang ditulis oleh murid-murid. Tanpa tulisan murid-murid kita tidak mengenal loh. Actionnya Tuhan Yesus, aksinya Tuhan Yesus, kita tidak tahu. Maksudnya apa? Lakukan semua kebaikanmu, kebenaranmu dengan rendah hati. Dengan tidak pamer. Benar-benar serupa Kristus. Benar-benar serupa gambar dan rupa Allah. Yesus itu loh gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, Yesus kelihatan. Kalau mau jadi seperti Allah, gambar Allah, berarti harus ikut teladan Yesus. Dalam melakukan mujizat, dalam melakukan kasihnya, bahkan salibnya. Dia tidak gembar-gembor, dia rendah hati. Dia enggak dongkol sama umatnya yang menyalibkan. Bahkan dia ngomong, Bapak ampuni, dia enggak tahu apa yang dia perbuat. Lakukan semua kebaikan dengan ketulusan. Yesus tulus. Kalau enggak belajar, Anda bisa ngerti enggak ini? Enggak bisa. Kita baca yuk Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu loh kehendak Allah. Anda diminta oleh Tuhan menjadi sempurna. Anda diminta oleh Tuhan memiliki pengetahuan, memiliki pertimbangan, memiliki keputusan yang tajam, yang tepat, supaya Anda bisa menjadi wakilnya di dunia. Supaya Anda bisa mengelola hidup Anda minimal. Sama seperti Kristus yang telah apa? Yang telah apa? Mengerjakan hidupnya dan mengerjakan kehendak Bapa. Bisa. Tapi kalau tidak belajar, Anda tidak tahu, Tuhan ngapain aku di sini. Bahkan mungkin ya Anda tidak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan ngapain aku di sini? Tuhan ngapain aku di bumi? Tuhan ngapain aku di GSKI Maranatha Banyuwangi? Tuhan ngapain aku di daerah ini? Mungkin Anda tidak mikir. Yakin saya. Bisa-bisa Anda cuma berpikir, besok harus ngapain ya, besok makan apa ya, besok kerjanya bagian apa ya. Yang diurusin hanya urusan Anda terus. Tidak pernah mikir urusan Tuhan. Anda sedang tersesat. Bapak Ibu, keselamatan itu sinergi. Allah menebus melalui anaknya, Allah mendidik melalui anaknya.
Allah memanggil kita melalui anaknya. Lalu ngapain kita? Respon kita apa? Yang namanya sinergi pada saat Tuhan memanggil, Simon ikut aku. Simon ikut enggak? Simon lepaskan jalannya, dia berangkat ikut Yesus. Pada saat Tuhan memanggil Anda, apa yang Anda lakukan? Anda masih sibuk sama urusan sendiri. Saya enggak nyuruh Anda nganggur semua, tetapi ayo berpikir, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ini respon yang benar. Jangan sibuk ngurusi kerjaan sendiri terus. Sampai mati tidak akan selesai itu pekerjaan. Kalau tidak ada sisihkan waktu untuk belajar, untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Tuhan, tidak pernah sempat. Kenapa? Karena jiwa kita ini sudah sesat, jiwa kita ini sudah lebih seneng, cenderung ngurusi kesukaan sendiri, ngurusi kepentingan sendiri. Itu loh maksudnya. Turtono kerja terus pasti. Cuan kok soalnya, cuan. Bukan enggak boleh kerja, tapi milikilah respon. Tuhan, aku harus ngapain? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini sangat terngiang. Pak Eras ngomong, what must I do, Lord? Itu terngiang. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Ayo renungkan itu. Ada sebuah contoh. Ya. Lukas 19 ayat 6 sampai 10. Lukas 19 ayat 6 sampai dengan 10. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selama ini, kebanyakan orang Kristen berpikir, Sakeus mengembalikan 4 kali lipat, itu idenya dia. Inisiatifnya dia. Enggak. Kalau Tuhan ngomong ada keselamatan di rumah ini, itu karena Sakeus tepat melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Kita baca yuk. Keluaran 22 ayat 1. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Ya. Sakeus mengembalikan 4 kali lipat karena dia merasa merugikan orang. Kalau dia merasa merugikan orang, dia harus mengganti 4 kali lipat seperti yang firman Tuhan katakan, seperti yang Taurat katakan, kan Yahudi toh itu. Jadi bukan idenya. Anda berkenan, buah Anda manis di hadapan Tuhan, buah Anda manis dirasakan Bapa di sorga, jika Anda melakukan tepat seperti yang Bapa inginkan, bukan ide Anda. Panggilan Bapak begini, Anda merespon begitu, tidak nyambung. Bapak ingin Anda begini, Anda harus merespon seperti yang Bapak inginkan. Anda mau jadi seperti apa? Itu loh selamat. Itu sempurna. Kalau Anda tidak mencari apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak rindukan dari penciptaan Anda secara pribadi, Anda jadi manusia gagal loh. Itu berbuah. Buah itu seperti yang Bapak harapkan. Belum tentu buah saya dengan buahnya Pak Menlu sama.
Bapak mungkin mengharapkan saya rasanya seperti anggur. Pak, Bapak mungkin menginginkan Pak Menlu, buahnya seperti duren. Belum tentu anggur kan? Karena posisi kita berbeda. Ayo Bapak Ibu, cari. Temukan. Anda harus belajar. Supaya Anda bisa merespon dengan tepat apa yang Bapak inginkan. Itu keselamatan. Yesus juga, aku melihat ada keselamatan di rumah ini loh. Itu sudah jaminan mutu. Ya. Masalahnya kita tidak mengerti. Kita tidak mau sibuk untuk mencari kekekalan. Kita maunya cuma sibuk mencari apa? Isi perut. Kesenangan daging. Hanya itu. Firman Tuhan malam hari ini seperti itu. Ini mengingatkan kita. Dulu saya pun bingung, Paulus ini ngomong apa? Mati keuntungan. Kalau hidup berbuah, mana yang aku pilih? Aku tidak tahu, terserah Tuhan. Nah, tuh. Dulu aku pikir, saya dulu berpikir, Paulus ini buah apa? Ternyata buah ini. Jangan aneh-aneh ya. Jangan jiwa-jiwa. Jangan gereja cabang, pos PI, itu bukan buah. Orang bertobat jiwa-jiwa, itu hasil keputusannya dalam karya Roh Kudus. Itu buahnya dia, bukan buah saya. Bukan buahnya Pak Pendeta. Masing-masing bertanggung jawab atas diri masing-masing. Jadi buah kita itu apa? Ayo cari masing-masing. Sehingga di setiap hidup, di setiap pengalaman hidup, keputusan-keputusan Anda tepat dan menyenangkan Tuhan, itu buah. Amin, Bapak Ibu. Satu saat ya, Anda akan ditemukan pilihan-pilihan yang sulit. Aku kalau milih ini, anak istriku enggak makan. Kalau aku milih ini, aku berkenan di hadapan Bapak. Milih menyenangkan Bapak atau istri anakku enggak makan. Pilih mana? Ada saat-saat seperti itu. Saya sudah mengalami. Pernah kuat, pernah gagal. Nah, Anda coba pikir, pertimbangkan. Enggak kuat masih Pak. Mau sampai kapan enggak kuat? Kalau besok mati gimana? Belum sempat berbuah sudah mati. Lalu pendeta di kuburan ngomong, dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Enggak baik kalau kayak begini Pak, Bu. Itu kan pendeta saja yang ngomong. Supaya keluarga terhibur, kan gitu. Kan nggak enak ngomong, Bapak ini tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Kan nggak enak ngomong seperti itu ya. Jadi jangan mempersulit pendeta. Oke, kita tutup ya khotbah malam hari ini, cukup. Mari kita tutup dalam doa. Bapak